satu lagi yang harus dilakukan oleh seorang pejuang skripsi adalah healing, ya. Bagaimana kalau sedang mengerjakan banyak skripsi, tugas, capek banget gitu ya, rasanya perlu kayaknya kalian melakukan satu break gitu ya dari rutinitas. Salah satunya juga adalah pergi ke tempat-tempat yang mungkin membuat kalian jadi lebih fresh, ya kan? Memang tidak harus mahal. Coba di tempat-tempat di mana kalian tinggal. Saat ini saya di Coban Kaca, itu di daerah Batu, Kabupaten Malang. Nah, ini di bawah saya, di belakang saya, itu air terjun ya. Orang bilang curug, waterfall ya. Yang kira-kira adalah 30 meter ya, kalau lihat dari bawah ya. Tuh, lihat dari ini. Nah, itu ya, keren sekali. Nah, nggak jauh kalau Anda dari kota Malang, ya, tadi kira-kira 1 jam lah ya. Terus kemudian perjalanan Anda jalan dari pintu masuknya, kemudian bisa naik sepeda motor ataupun jalan kaki. Nah, yang ingin saya katakan tadi ya, para pejuang skripsi, memang kalau kalian lagi capek, lagi rasanya itu buntu gitu ya, memang perlu ada break. Perlu break di antara rutinitas itu. Ya. Misalnya dilakukan akhir pekan. Nah, akhir pekan bisa kalian lakukan. Kemana kan pergi ya kan. Misalnya juga akan lebih seru kalau sama-sama teman-teman ya. Sama-sama para pejuang skripsi yang lagi jalan. Nah, atau mungkin kalau ada kesempatan sama dosen pembimbing juga boleh gitu ya, jalan-jalan ya. Nah, itu yang menjadi hal yang bisa mungkin di situ kamu refresh juga ya, lihat lingkungan sekitarnya ya, seperti ini hijau, menghijau juga, dan juga bahkan mungkin siapa tahu kamu dapat ide-ide gitu. Nah, jadi selain refresh lagi, kamu juga dapat ide-ide dari melihat alam ya, kemudian melihat suasananya seperti apa, dan sekaligus juga kalian mensyukuri ya, mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana Anda bisa lihat di dekat kota Anda kalau banyak tempat-tempat seperti ini ya. Tidak harus ke luar negeri gitu ya. Nah, ayo, mana para pejuang skripsi yang ada di kota Malang ya, di Kabupaten Malang atau Malang Raya, udah pernah ke Coban Kaca ini atau belum ya? Saya merasa keren banget gitu ya. Nah, tadi setelah kamu dapat refresh ya, segar gitu, nanti setelah kamu pulang dari tempat-tempat kamu healing, kemudian kamu bisa nulis. Nah, yang kedua, kamu juga bisa dapat ide-ide yang baru. Kalau kamu pergi sama teman-teman ya, kamu pergi sama teman-teman atau mungkin sama dosen pembimbing ya, mungkin juga kalian akan lebih akrab lagi gitu. Jadi gimana dengan teman-teman kamu bisa lebih bondingnya makin kuat, saling membantu. Kalau dengan dosen pembimbing mungkin kamu jadi lebih tahu juga bagaimana pandangan dosen pembimbing. Mungkin di situ juga bisa diskusi tapi yang ringan-ringan. Apa sih kebiasaan, hobinya dosen pembimbing, sukanya apa gitu. Jadi tidak hanya dengan dosen pembimbing ngomongin soal skripsinya aja, atau tesis, atau bahkan disertasinya aja. Nah, itu ya penting banget. Selain itu tentu ya, yang nggak kalah pentingnya yang keempat itu adalah kita juga menghidupi gitu ya, menumbuhkan ekonomi lokal. Ya, tadi misalnya saya naik motor ya dari pintu masuk sampai ke curug ini 4 km itu 80.000 guys. Ya mahal sih gitu ya, tapi kalau udah jalan sekitar tadi 15 menit gitu ya, medannya juga ekstrim, kita juga ada adrenalin kita yang wah meninggi, tapi kita jadi seneng gitu. Sampai ke sini nggak rugi gitu ya. Nih, wah curugnya atau Coban Kacanya kayak begini ya. Jadi seger banget gitu. Wow, seger sekali alhamdulillah gitu ya. Nah, itu yang keempat. Lalu apa yang kelima? Yang kelima tentu adalah seperti ini ya. Saya membuat konten ya tentang kesukaan kita, tentang hobi kita, tentang keahlian kita, lalu kita sebarluaskan. Nah, itu akan mendapatkan informasi, memberikan informasi kepada siapapun yang nonton. Baik para pejuang skripsi yang lagi cari tentang healing, ada juga mungkin orang yang pengen tahu tentang kekayaan alam, di Malang lagi ada apa, ada kekayaan alam yang luar biasa seperti ini. Wah, gimana nggak membuat viral ya. Dan tadi ekonomi lokal juga tumbuh, Anda berarti support ya, mendukung masyarakat yang ada di sini. Senang banget. Bapak-bapaknya yang tadi nganterin kita itu juga orangnya baik-baik, helpful, moto-motoin kita juga gitu, dan juga menunjukkan arah dan menjelaskan seperti apa. Nah, itu tadi beberapa hal, 5 hal ya,
yang bisa kamu dapatkan kalau kamu healing, kamu cari ke tempat-tempat yang terdekat, nggak perlu mahal, nggak perlu keluar negeri, di dalam negeri, di dalam kota bahkan, jalan dikit ya, jangan mager, habis itu kamu lebih fresh lagi. Tetapi super tipsnya adalah setelah healing, kamu kembali ke rumah, kembali ke kampus, mengerjakan tugasnya, mengejarkan skripsinya, tesisnya, atau disertasinya ya. Jangan udah healing, ngeluarin duit, capek ya. Nah, seneng sih, tapi balik ke kampus mager lagi. Ya nggak bakalan selesai gitu ya, skripsi maupun tesis maupun disertasinya. Baik, buat kalian semua yang ingin konten-konten seperti ini, silahkan follow, subscribe channel Tirta Musitama ya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian, para pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi yang saat ini mungkin lagi stuck, ya, lagi bingung, lagi nggak punya ide, lagi buntu gitu. Pergilah healing dengan senang gembira, riang gembira, bahagia, dan tidak harus mahal. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.